ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ade Faisal Mukti SEMM, selaku dosen pengampu manajemen kompensasi. Di sini saya akan menjelaskan dari awal pertemuan hingga akhir UAS tentang materi manajemen kompensasi. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan susunan setiap pertemuan. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen kompensasi dan manajemen kompensasi. Yang kedua ada kompensasi upah, keamanan dan keselamatan. Yang ketiga ada kompensasi insentif. Yang keempat ada kompensasi tunjangan dan pelengkap. Yang kelima ada kompensasi gaji. Yang keenam ada kompensasi pensiun dan tabungan hari tua. Yang ketujuh ada determinan kompensasi. Yang kedelapan ada backing dan evaluasi pekerjaan. Yang ke-9 ada kompensasi dan kepuasan kerja. Yang ke-10 ada kompensasi finansial, kompensasi non-finansial, dan variabel pay. Pengertian manajemen kompensasi dan manajemen kompensasi. Baik, pengertian manajemen adalah proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok yang dilakukan agar mencapai tujuan atau target dari individu maupun kelompok tersebut secara komparatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan tersebut karena telah membantu pengembangan perusahaan. Selain itu, bentuk kompensasi tidak harus uang ataupun gaji, namun bisa juga berupa cuti, tunjangan, maupun insentif. Tujuan kompensasi. Yang pertama ada tujuan kompensasi sendiri, yaitu yang pertama mempertahankan karyawan yang berprestasi, yang kedua memperoleh karyawan yang berkualitas, yang ketiga menjamin keadilan di lingkungan perusahaan, yang keempat memotivasi terjadinya perubahan baik, yang kelima memenuhi legalitas administrasi, yang keenam menginvestasi biaya. Macam-macam kompensasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Kompensasi langsung adalah upah yang dibayar secara tetap berdasarkan kesepakatan tegangan waktu tertentu. Sedangkan kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang dimana pemberian keuntungan untuk karyawan di luar upah atau gaji bulanan yang biasanya berupa uang tunai, fasilitas, atau barang tertentu. Kompensasi non finansial yaitu kompensasi yang dimana imbalan yang diberikan bentuk gaji, komisi, atau uang. Manajemen kompensasi adalah prinsip-prinsip yang menunjukkan bagaimana perusahaan memberi kompensasi kepada karyawannya. Selain itu, kompensasi sendiri merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan baik dalam bentuk uang maupun bukan uang. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua, yaitu tentang kompensasi upah, keamanan, dan kesehatan. Pengertian upah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah adalah hak berupa uang sebagai imbalan pekerja yang dilakukan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau undang-undang tersebut, termasuk ke dalam tunjangan untuk pekerja ataupun buruh dan keluarganya. Selain itu, pendapat jenis-jenis upah yaitu terbagi menjadi 4, yaitu upah berdasarkan waktu, upah borongan, sistem job partnership, dan sistem bonus. Faktor yang membedakan gaji dan upah terbagi menjadi 3, yaitu kompensasi penyusun, status karyawan, waktu pembayaran. Kompensasi penyusun sesuai dengan peraturan perundang-undang, yaitu seperti tunjangan kesehatan, transportasi, keluarga, dan lainnya. Selanjutnya ada status karyawan. Status karyawan yaitu gaji diberikan kepada karyawan dengan status karyawan tetap atau kontrak dalam jangka waktu tertentu, sedangkan upah diberikan kepada karyawan berstatus tidak terkait dengan perusahaan yang bisa disebut
karyawan lepas, contohnya seperti pekerja harian hingga musiman. Selanjutnya ada waktu pembayaran. Waktu pembayaran yaitu jika karyawan tetap di suatu perusahaan umumnya menerima gaji sebulan sekali pada tanggal tertentu sesuai dengan kesepakatan kerja, atau biasanya ada juga gaji yang dibayar dalam jangka panjang seperti 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan ada sampai 1 tahun. Namun, berbeda dengan karyawan buruh yang tidak terkait dengan perusahaan biasanya menerima upah harian, mingguan, atau sesuai dengan perjanjian antara buruh dan perusahaan. Selanjutnya ada kompensasi keamanan dan kesehatan. Pengertian keamanan kerja. Keamanan kerja merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan motivasi kerja karyawan. Selanjutnya ada pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja yaitu mengacu pada kondisi aman dari penderita atau sebab akibat cedera, kerugian di tempat kerja. Kesehatan kerja mengacu pada kondisi bebas dari penyakit fisik, mental, ataupun emosional. Selanjutnya adanya meningkatkan keamanan atau keselamatan kerja perusahaan atau organisasi, yaitu pertama melihara lingkungan atau tempat kerja yang aman serta sehat bagi karyawan. Kedua, mematuhi setiap standar dan persyaratan kerja. Ketiga, mencatat setiap peristiwa kecelakaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Temuan minggu ketiga yaitu ada kompensasi insentif. Baik, selanjutnya di sini ada insentif. Insentif merupakan bentuk kompensasi yang punya kaitan langsung dengan motivasi. Selain itu, insentif juga diberikan tergantung dari prestasi atau produksi pegawai, sedangkan upah merupakan suatu hal yang wajib diberikan perusahaan. Tujuan dari insentif yaitu untuk meningkatkan motivasi karyawan, untuk mendorong karyawan agar lebih giat bekerja dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara menawarkan berbagai finansial yang bisa melebihi upah dan gaji dasar karyawan tersebut. Di sini ada jenis-jenis insentif, terbagi menjadi 3. Yang pertama, finansial insentif, yaitu biasa berbentuk bonus, komisi, dan pensiun. Yang kedua ada non-finansial insentif, yaitu biasanya seperti hiburan, pendidikan, latihan, penghargaan, misalnya juga berupa pujian atau pengakuan atas hasil kerja yang baik, terus terjaminnya tempat kerja, terjaminnya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Selanjutnya ada ketiga, social insentif, yaitu biasanya cenderung pada keadaan dan sikap dari para rekan-rekan kerjanya. Selanjutnya temuan minggu keempat yaitu ada kompensasi tunjangan dan pelengkap kompensasi. Pengertian kompensasi tunjangan dan pelengkap. Kompensasi adalah penghasilan yang berkaitan oleh perseorangan kepada pegawai dalam bentuk uang untuk kurun waktu bulanan atau tahunan. Sedangkan tunjangan adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan yang tidak terkait langsung dengan berat ringannya tugas jabatan dan prestasi kerja pegawai. Jenis-jenis tunjangan terbagi menjadi 2, yaitu tunjangan permanen dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan permanen maksudnya yaitu tunjangan yang diberikan kepada karyawan secara terjadwal asal perusahaan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya absensi. Sedangkan tunjangan tidak tetap yaitu tunjangan yang dimana kompensasinya baik yang diberikan secara langsung maupun tidak eksklusif yang diberikan perusahaan secara tidak rutin atau tak permanen pada karyawan, serta keluarganya di mana pembayarannya diberikan tidak bersamaan menggunakan gaji pokok. Selanjutnya ada pengertian kompensasi pelengkap dan jenis-jenis kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap biasanya menjadi alternatif sistem kompensasi yang diberikan sebagai balas jasa atas pengabdian karyawan tersebut yang dapat diwujudkan dalam pemberian fasilitas-fasilitas kepada karyawan dan bisa juga disebut sebagai kompensasi tambahan. Selain itu, jenis-jenis kompensasi pelengkap juga terbagi menjadi 4, yaitu pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja atau time off benefit
Yang kedua ada pelindungan ekonomis terhadap bahaya. Yang ketiga ada program pelayanan karyawan. Yang terakhir ada pembayaran kompensasi yang diterapkan secara legal. Selanjutnya pertemuan kelima ada kompensasi gaji. Kompensasi gaji adalah salah satu hal penting dalam menjaga kepuasan karyawan di perusahaan. Selain itu, kompensasi gaji juga meliputi segala bentuk penggantian yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerja yang telah dilakukan. Kompensasi gaji biasanya dapat berupa gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lain-lain. Selain itu, tujuan pemberian kompensasi gaji adalah memberikan ikatan kerjasama, kepuasan kerja, motivasi, stabilitas karyawan, dan peningkatan disiplin. Kompensasi juga sangat penting bagi karyawan, antara lain yaitu memotivasi karyawan, meningkatkan retensi karyawan, dan daya saing dengan perusahaan lain. Jenis-jenis kompensasi gaji terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung, yang dimana biasanya berbentuk upah, gaji, insentif. Tidak langsung biasanya berupa asuransi kesehatan, program pensiun, fasilitas kantor, dan berbagai bentuk cuti seperti cuti hari raya dan cuti tahunan. Selanjutnya ada kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial yang dimana kompensasi ini sama sekali tidak berkaitan dengan dana yang harus dikeluarkan perusahaan, tetapi lebih cenderung ke dalam ranah psikologis, terutama dengan kepuasan pekerja, budaya perusahaan, tugas pekerja, hingga suasana kerja, termasuk ke dalam kompensasi non-finansial. Pertemuan minggu selanjutnya ada kompensasi pensiun dan tabungan hari tua. Pengertian kompensasi pensiun. Kompensasi pensiun karyawan merupakan dana yang dibayarkan secara reguler dengan internal tertentu kepada seorang karyawan atau pekerja setelah berhenti dari organisasi atau perusahaan yang telah bekerja untuk masa tertentu. Selanjutnya ada syarat pensiun. Setelah mencapai usia sekurangnya 50 tahun, memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun, telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri. Selanjutnya ada hak atas pensiun. Yang pertama ada telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Yang kedua, mempunyai masa kerja sekurangnya 4 tahun dan oleh pejabat ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri. Selanjutnya ada pengertian tabungan hari tua. Tabungan hari tua yaitu tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti, baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun. Selanjutnya ada manfaat jaminan hari tua, biasa berupa uang tunai yang besarnya berupa nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perorangan peserta. Pertemuan selanjutnya yaitu ada determinan kompensasi. Organisasi sebagai determinan kompensasi finansial langsung terbagi menjadi tiga, yaitu kebijakan kompensasi, yaitu di mana kebijakan yang menyediakan panduan umum untuk mengambil kepuasan kompensasi. Selain itu, kebijakan kompensasi terbagi menjadi tiga, yaitu pemimpin dalam bayaran, harga pasar, dan pengikut dalam bayaran. Yang kedua ada kemampuan untuk membayar, yaitu penilaian suatu organisasi atas kemampuannya untuk membayar juga merupakan faktor penting dalam menentukan level bayaran. Yang ketiga yaitu level organisasional, yaitu di mana keputusan kompensasi yang diambil juga dapat mempengaruhi bayaran. Selanjutnya ada pasar tenaga kerja sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Pasar tenaga kerja adalah karyawan potensial yang berada dalam wilayah geografis asal karyawan tersebut direkrut. Selain itu, pasar tenaga kerja global tumbuh sebagai determinan penting dalam kompensasi finansial bagi setiap individu. Pasar tenaga kerja sebagai determinan kompensasi finansial langsung sebagai menjadi beberapa bagian, yaitu survei kompensasi, kelayakan, biaya hidup, serikat pekerja, dan legalitasi.
Selanjutnya yaitu ada pekerja sebagai determinan kompensasi finansial langsung, yang dimana organisasi-organisasi menganggap keadilan bayaran internal sebagai masalah penting, maka organisasi tersebut memberikan bayaran untuk nilai yang melekat pada tugas dan tanggung jawab tertentu. Dan faktor lain yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut seperti kondisi kerja terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama evaluasi pekerja, yang dimana proses menentukan nilai relatif adalah penghilangan ketidakadilan bayaran internal yang disebabkan oleh struktur pembayaran yang tidak logis. Yang kedua ada penetapan harga pekerja, yaitu dimana penetapan harga pekerja adalah proses penetapan nilai uang pada nilai pekerja. Hal ini dilakukan setelah evaluasi pekerja dan nilai relatif setiap pekerja dalam organisasi yang telah ditentukan atau ditetapkan. Selanjutnya ada karyawan sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Ada faktor-faktor yang berhubungan dengan karyawan, yaitu yang pertama kinerja pekerjaan, yang kedua keterampilan, yang ketiga kompetensi, yang keempat adalah senioritas, yang kelima adalah pengalaman, yang keenam adalah keanggotaan organisasi, yang ketujuh potensi, yang kedelapan pengaruh politik, dan yang terakhir adalah keberuntungan. Temuan selanjutnya adalah benchmarking dan evaluasi pekerja. Selanjutnya yaitu pengertian benchmarking. Benchmarking adalah suatu standar yang dimanfaatkan sebagai perbandingan antara satu hal dengan hal yang lainnya yang sejenisnya. Jadi dengan adanya patokan ini dapat diukur dengan standar baku umumnya. Atau dapat saya artikan bahwa benchmarking yaitu seperti contohnya produksi Honda dan produksi Yamaha. Mengapa produksi Honda lebih terjual di pasaran daripada produksi Yamaha? Nah, maka dari itu kita menjadi bahan perbandingan antara produksi Yamaha dengan produksi Honda, agar kita bisa tahu mana yang kurang dari produksi Yamaha, karena Yamaha lebih kurang di pasaran daripada Honda. Selanjutnya ada manfaat benchmarking, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu perubahan budaya, perbaikan kinerja, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis benchmarking, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada internal benchmarking, yang kedua ada competitive benchmarking, yang ketiga ada industry benchmarking atau functional benchmarking, yang keempat ada generic benchmarking atau process benchmarking. Pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang evaluasi pekerja. Pengertian evaluasi kerja. Evaluasi kerja merupakan suatu metode untuk menentukan nilai relatif atau penting suatu pekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Evaluasi kerja dapat dilakukan dengan menganalisis serta menilai pekerjaan atau suatu organisasi secara sistematis dengan melihat nilai yang diperoleh pada suatu pekerja atau jabatan tertentu dalam perusahaan atau organisasi. Tujuan evaluasi pekerja. Yang pertama ada mempermudah suatu perusahaan dalam menentukan berapa gaji pokok karyawan. Yang kedua, menentukan nilai relatif untuk pekerja atau jabatan yang dibentuk secara logis dan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang ketiga ada menentukan berapa gaji pokok yang sesuai untuk karyawan yang mendapatkan promosi, jabatan, transfer jabatan maupun demosi. Yang kelima ada mempermudah memberikan keputusan bagi karyawan yang belum mendapatkan posisi dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Yang kelima, membantu perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam, menciptakan konsisten dalam sistem pengkajian yang tepat dan adil. Yang ketujuh, memperjelas hubungan internal antara pekerja atau jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya di sini ada metode evaluasi pekerjaan, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada metode pemeringkatan, yang kedua ada metode klarifikasi atau penilaian, yang ketiga ada metode titik faktor, yang keempat ada metode perbandingan faktor, yang kelima ada metode analisis pasar kompetitif, yang keenam ada sasaran penetapan harga pasar. Selanjutnya pertemuan minggu selanjutnya yaitu ada kompensasi dan kepuasan kerja. Pengertian kompensasi yaitu merupakan imbalan atau balasan jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikan
dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan kompensasi, terbagi menjadi 8. Yang pertama, memperoleh SDM yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Yang ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mengendalikan biaya. Yang keenam, mengikuti aturan hukum. Yang ketujuh, ada memfasilitasi pekerjaan. Dan yang terakhir, ada meningkatkan efisiensi administrasi. Selanjutnya ada pengertian kepuasan kerja. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individual akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri sendiri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Selanjutnya ada ciri-ciri kepuasan kerja, yaitu yang pertama, adanya kepercayaan bahwa organisasi akan memuaskan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, ada memperhatikan kualitas kerjanya. Yang ketiga, lebih mempunyai komitmen organisasi. Dan yang terakhir, lebih produktif. Selanjutnya ada aspek-aspek kepuasan kerja, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada kerja yang secara mental menantang. Yang kedua, ada ganjaran yang pantas. Yang ketiga, ada kondisi kerja yang mendukung. Yang keempat, ada rekan kerja yang mendukung. Dan yang terakhir, ada kesesuaian kepribadian dengan pekerja. Dari pertemuan terakhir, saya akan membahas tentang kompensasi finansial, non-finansial, dan variabel pay. Pengertian kompensasi finansial. Kompensasi finansial adalah berupa nominal uang yang biasa ada pada kompensasi gaji, mulai dari gaji bulanan, tunjangan tetap dan tidak tetap untuk lembur, asuransi, jaminan hari tua, uang pensiun, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi finansial, terbagi menjadi 3, yaitu gaji, tunjangan, dan insentif. Selanjutnya ada pengertian kompensasi non-finansial, yang dimana kompensasi ini diberikan bukan dalam bentuk mata uang, tapi umumnya jenis kompensasi yang satu ini lebih berbagai hal yang tidak memiliki bentuk fisik, tapi bisa dimanfaatkan rasanya oleh karyawan secara langsung. Jenis-jenis kompensasi non-finansial ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada pelatihan, penghargaan atau apresiasi. Yang ketiga, ada kenaikan jabatan. Yang keempat, ada lokasi dan waktu kerja yang fleksibel. Yang kelima, ada kebijakan cuti. Dan yang terakhir, ada liburan. Perbedaan kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial adalah hal yang tidak dapat diukur nominalnya, seperti pelatihan, jam kerja, fleksibel, dan sebagainya. Sedangkan kompensasi non-finansial adalah hal yang bisa dilihat beberapa banyak nominalnya, misalnya gaji, tunjangan, dan lainnya. Jika dilihat dari klarifikasi yang dimiliki antara keduanya, kompensasi non-finansial tidak memiliki pengelompokan tertentu, selain apa saja jenisnya. Sementara kompensasi finansial terbagi atas 2 klarifikasi, yaitu kompensasi finansial tidak langsung dan kompensasi finansial secara langsung. Dan terakhir ada pengertian variable pay, yang dimana variable pay adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kinerja mereka. Ini adalah insentif tunai untuk membantu mendorong karyawan agar produktif dan mencapai tujuan mereka. Di sini juga ada jenis-jenis variabel pay, yang dimana terbagi menjadi beberapa, yaitu berbasis kinerja bonus, bagi hasil, komisi penjualan, dan pembayaran yang berbeda. Selanjutnya di sini ada soal, yaitu jika Anda sebagai seorang HRD di suatu perusahaan, apa yang Anda terapkan dalam memanage perusahaan yang berkaitan dengan kompensasi agar tujuan perusahaan bisa tercapai secara efektif dan efisien? Nah, jawabannya, jika saya seorang HRD di salah satu perusahaan, yang saya lakukan dalam memanage perusahaan yang berkaitan dengan kompensasi, yaitu saya akan menempatkan karyawan saya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua, saya akan memberikan kompensasi yang sesuai terhadap karyawan yang bekerja dengan baik. Contohnya seperti bonusan, liburan, dan lain-lain.
Selanjutnya, saya akan memberikan fasilitas perusahaan dengan baik kepada karyawan agar karyawan saya merasa nyaman saat bekerja. Dan yang terakhir, saya akan memberikan jam kerja yang efektif agar karyawan saya bisa bekerja dengan lebih giat lagi dalam waktu yang efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.